والمسلمات والعبرة المؤمنين رحمهم الله اعلموا أن يومكم هذا ويوم عيد الأعراف ويوم السرور ويوم المقبول قال الله تعالى وحرم عليكم الصيام إذا وإذا غلبوا على المنبر أجلدوا عشركم الله واسمعوا عجلكم الله وأطيعوا ربكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma qawil Islam wal muslimin wa ahli qabarati wal musyrikin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافته الكبرى لأولئك العاملين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى تلك الضيافة جميع العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج والعمرة إلى بيته الحرام وأمر المسلمين بالاجتماع عند بيته المطهر ليؤدوا ما وجب عليهم ولينتفعوا من هذا الاجتماع العام بين المسلمين في تقوية دينهم وإصلاح دنياهم في قوتهم واتخاذهم. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersama kehadirat ilahi Rabbi, di mana di pagi yang sangat indah dan cerah ini dan di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kita semua masih ditakdirkan berkesempatan menikmati keagungan Idul Adha untuk kesekian kalinya sebagai hari besar Islam untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
ada dua peristiwa besar yang terjadi pada hari raya Idul Adha ini. Yang pertama yaitu tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Yang kedua disyariatkannya kewajiban ibadah haji, di mana kedua ibadah yang sangat mulia ini berasal dari sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk mengenang peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah mensyariatkan kewajiban menyembelih hewan kurban yang waktu pelaksanaannya dimulai setelah selesainya salat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah syariat kurban berasal dari peristiwa besar yang pernah dialami oleh Nabiullah Ibrahim beserta putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Dikala itu para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril menyaksikan gelar Khalilullah atau kekasih Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal secara zahir Nabi Ibrahim selalu sibuk dengan kekayaannya dan urusan keluarganya. Lalu Allah berfirman, "Wahai para malaikat, janganlah kalian menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahirnya saja, tapi lihatlah isi hati dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta kecuali hanya kepadaku. Bila kalian ingin mencoba, maka ujilah dia." Lalu setelah itu bergegaslah malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim untuk mengujinya dengan berbagai macam bentuk ujian. Namun Nabi Ibrahim berhasil melalui berbagai macam ujian tersebut dengan sempurna. Kemudian ketika Allah sendiri berkenan menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya yang bernama Ismail, yang waktu itu masih berusia sekitar 13 tahun, di mana saat itu adalah saat puncaknya seseorang mencintai anaknya. Tapi Nabi Ibrahim pun dengan tabah dan tawakal melaksanakan perintah itu, sehingga kisah kejadiannya diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu perintah untuk menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu?" Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, "Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lalu keduanya berangkat ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim lalu merebahkan putranya dan meletakkan pedang di atas leher Ismail untuk disembelihnya. Namun apa yang terjadi? Subhanallah, keajaiban datang. Ternyata pedang Nabi Ibrahim tidak mampu melukai sedikit pun leher Ismail. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pedangnya dan mencoba menyembelihkan kembali ke leher Ismail. Tapi pedang itu lagi-lagi tidak mampu melukai Ismail, dan kejadian itu diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa seekor kambing kibas yang cukup besar dari surga, seraya membawa pesan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim cukup menyembelih kambing kibas tadi sebagai ganti dari penyembelihan Ismail. Kejadian ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini, dan berawal dari peristiwa besar inilah syariat kurban diberlakukan turun-temurun sampai kepada anak cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlanjut kepada kita umatnya sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari cerita dan peristiwa besar tadi, marilah kita renungkan bersama betapa besar ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Adakah kira-kira ujian yang lebih berat melebihi ujian ini?
Siapakah gerangan orangnya yang sanggup melaksanakan perintah untuk menyembelih darah dagingnya sendiri, seorang anak yang kelahirannya sangat dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun lamanya. Di sini terbukti sudah bahwa keyakinan dan kekuatan iman mampu membawa Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian demi ujian yang Allah berikan. Kecintaan Nabi Ibrahim yang tulus hanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada anak, istri dan harta bendanya, menjadikan Nabi Ibrahim sangat layak dan pantas mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Oleh karena itu, untuk mengenang jasa pengabdian yang tulus, kecintaan yang hanya kepada Allah, serta pengorbanan luar biasa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini, maka Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang punya kelebihan rezeki pada tiap-tiap tanggal 10 Zulhijjah seperti hari ini, dengan tujuan saling berbagi antar sesama dan untuk menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi kepada para fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibni Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa athfariha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a fil ard fatibu biha nafsaha." Tidak ada amal perbuatan manusia di hari raya kurban ini yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban, karena sesungguhnya hewan yang tadi dijadikan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan sempurna dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu akan datang kepada Allah di suatu tempat sebelum darah itu jatuh menetes ke bumi, maka legahlah hatimu karenanya. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Azimu tuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian, karena nanti hewan kurban itu akan menjadi kendaraan bagi kalian dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang sudah mampu berkorban tetapi tidak mau melaksanakan. Dalam hadisnya yang berbunyi, "Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yahdur musallana." Para siapa punya kelebihan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan datang ke masjid kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dengan momentum hari raya Idul Adha yang sangat mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesabaran dan kekuatan iman seperti Nabiullah Ibrahim dan Ismail dalam menjalankan kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan menganugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal dan barakah, sehingga kita semua bisa melaksanakan perintah Allah itu, yaitu menyembelih hewan kurban pada tiap-tiap hari raya Idul Adha. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma talahu talun kalamu man adalla wa azza wa qaddama wa akhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bihusnit ta'ah wat taqwa la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa nahana 'anil tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ala sabilil huda wat taqwa. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'al jannata waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad ya rabbi salli 'alaihi wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan begini. Oke. Oke, monggo Pak.